Selamat datang di channel Batapedia, channel yang selalu memberikan informasi menarik buat kalian semua sahabat Batapedia. Mungkin banyak dari teman-teman sahabat Batapedia yang belum pernah mendengar tentang kepercayaan pemenah yang berasal dari Tanah Karo. Bagaimana kepercayaan pemenah ini dalam masyarakat Batak Karo? Simak video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang semakin menarik dari channel ini. Berdasarkan catatan sejarah, suku Karo merupakan percampuran dari ras Proto-Melayu dengan ras Negroid. Percampuran ini disebut dengan istilah Umang. Hal ini terungkap dalam legenda Raja Aji Nembah yang menikah dengan Putri Umang. Umang tinggal dalam gua dan sampai sekarang masih dapat dilihat bekas-bekas kehidupan Umang di beberapa tempat. Pada abad 1 Masehi terjadi migrasi orang India Selatan yang beragama Hindu ke Indonesia termasuk ke Sumatera. Mereka memperkenalkan aksara Sanskerta dan Palawa, serta agama Hindu kala itu. Pengaruh mereka masih tampak dalam kepercayaan Karo sampai saat ini. Beberapa di antaranya adalah perwujudan Tuhan dalam 3 bentuk. Pada abad ke-5 Masehi, terjadi pula gelombang migrasi India yang memperkenalkan agama Buddha dan tulisan Nagari. T.L. Sinar menyatakan bahwa tulisan Nagari menjadi cikal bakal aksara Batak, aksara Melayu, dan aksara Jawa kuno. Dari sejarah inilah kita mengetahui bahwa suku Karo berasal dari percampuran Proto-Melayu dan Negroid yang kemudian disebut Umang. Sebenarnya suku Karo mengalami banyak gelombang migrasi. Yang pertama adalah migrasi India Hindu yang menganut agama Hindu, dan gelombang kedua adalah India Buddha yang memperkenalkan agama Buddha. Maka tidak heran bila sistem kepercayaan dan sistem masyarakat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Sebelum kedatangan penjajah, sebenarnya Tanah Karo sudah memiliki tingkat peradaban yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dari adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai aksara atau tulisan sendiri, mempunyai bahasa sendiri, menghasilkan karya seni dari emas dan perak, dan memiliki adat istiadat sendiri. Namun setelah kedatangan penjajah, mereka menilai bahwa suku Karo saat itu merupakan suku bangsa yang primitif dan seolah penjajah ingin memanusiakan mereka dari kegelapan. Sebutan perbegu diberikan penjajah melalui gereja-gereja kepada mereka yang menganut kepercayaan lokal itu. Pada saat itu masyarakat Karo sendiri belum memberi nama apapun terhadap kepercayaan lokal ini. Padahal perbegu ini dimaknai sebagai orang yang percaya kepada setan. Sebab suku Karo yang adalah perbegu juga menjadi patokan dasar misi Islam ke Tanah Karo. Hal ini membuat banyak masyarakat Karo tidak setuju dengan penamaan perbegu yang diberikan oleh penjajah. Sehingga pada tahun 1946, masyarakat Karo melalui ketua adatnya memberikan nama agama pemenah kepada sistem kepercayaannya. Pergantian ini dilakukan setelah 1 tahun Indonesia merdeka dari penjajah. Dulu masyarakat Karo percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang dapat dilihat maupun yang tak dapat dilihat, adalah merupakan ciptaan Dibata. Menurut Henry Guntur Tarigan, orang Karo membedakan Dibata menjadi 2, yaitu Dibata Si-Idah atau Tuhan yang dapat dilihat, dan Dibata Sila-Idah atau Tuhan yang tidak bisa dilihat. Dibata Si-Idah dimaksud menunjuk pada Kalimbubu. Kalimbubu adalah golongan yang terhormat atau golongan yang disegani. Orang yang menghormati Kalimbubunya dipercaya akan memperoleh banyak rezeki. Oleh karena itu, Kalimbubu disebut juga Dibata Di-Idah. Dibata Sila-Idah biasa disebut dengan Dibata Kaci-Kaci atau Dibata yang berjenis perempuan. Dibata Kaci-Kaci ini mempunyai 3 wilayah kekuasaan, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Setiap wilayah kekuasaan ini diperintah oleh seorang Dibata sebagai wakil dari Dibata Kaci-Kaci. Ketiga Dibata itu merupakan satu kesatuan yang disebut Dibata Si-Telu atau Tuhan yang 3. Berdasarkan tempatnya memerintah, orang Karo percaya kepada Dibata Datas. Dibata Datas disebut juga Guru Batara yang memiliki kekuasaan dunia atas atau angkasa. Dibata Tengah. Dibata Tengah disebut juga Tuhan Padukani Aji. Dibata inilah yang menguasai dan memerintah di bagian dunia kita ini. Dan Dibata Teruh. Dibata Teruh juga disebut dengan Tuhan Banua Koling. Dibata inilah yang memerintah di bagian bawah bumi. Selain itu ada 2 unsur kekuatan yang diyakini, yaitu sinar matahari atau sinar matahari dan si berudayang. Sinar matahari inilah yang menjadi simbol cahaya dan penerangan. Ia berada saat matahari terbit dan matahari terbenam. Dia mengikuti perjalanan matahari dan menjadi penghubung antara ketiga Dibata. Sedangkan si berudayang adalah seorang perempuan yang bertempat tinggal di bulan. Si beruda yang dipercaya sering kelihatan pada pelangi.
Ia bertugas membuat dunia tengah tetap kuat dan tidak diterbangkan oleh angin topan. Manusia dalam kepercayaan masyarakat Karo terdiri dari tendi atau jiwa, begu atau roh orang yang sudah meninggal, dan tubuh. Ketika seseorang meninggal maka tendi akan hilang dan tubuhnya akan hancur, namun begu tetap ada. Tendi dengan tubuh seseorang merupakan kesatuan yang utuh. Ketika tendi berpisah dari tubuh maka seseorang akan sakit. Pengobatan dilakukan dengan mengadakan pemanggilan tendi. Jika tendi tidak kembali maka yang terjadi adalah kematian. Terkait dengan dibata, bagi mereka dibata adalah tendi atau jiwa yang dapat hadir di mana saja. Kekuasaannya meliputi segalanya dan dianggap sebagai sumber segalanya. Hal ini sesuai dengan keyakinan orang-orang Karo yang sangat dekat dengan suatu bentuk kepercayaan atau keyakinan terhadap tendi, yaitu suatu kehidupan jiwa yang keberadaannya dibayangkan sama dengan roh-roh gaib. Kepercayaan ini meyakini bahwa alam semesta diisi oleh sekumpulan tendi. Setiap titik dalam alam semesta mengandung tendi. Satuan dari keseluruhan tendi yang mencakup segalanya ini disebut dibata. Jadi dibata menjadi sebagai kesatuan totalitas dari alam semesta. Sedangkan setiap manusia dianggap sebagai semesta kecil. Manusia merupakan kesatuan dari kula atau tubuh, tendi atau jiwa, pusuperaten atau perasaan, kesa atau nafas, dan ukur atau pikiran. Setiap bagian berhubungan satu sama lain. Kesatuan inilah yang disebut sebagai keseimbangan dalam manusia. Daya pikiran manusia dianggap bertanggung jawab keluar guna menjaga keseimbangan dalam dengan keseimbangan luar. Bentuk pemahaman ini menggambarkan manusia sebagai semesta besar. Manusia merupakan kesatuan dari dunia gaib, kesatuan sosial, dan lingkungan alam sekitar. Hal ini menunjukkan suatu pandangan bahwa keseimbangan dalam semesta kecil tidak akan sempurna tanpa tercapainya suatu keseimbangan alam semesta secara luas. Oleh karena itu, banyak orang Karo melakukan acara-acara adat dengan tujuan mencapai keseimbangan pada diri manusia. Salah satu upacara ritual dalam hidup masyarakat sehari-hari terlihat dalam upacara panen padi. Para petani akan memberikan sesaji kepada si Brudayang yang telah menjaga tanaman-tanaman mereka. Dan untuk kedepannya semoga Brudayang tetap berkenan menjaga tanaman mereka agar hasil yang didapat nantinya akan lebih baik. Dalam upacara ini salah seorang tetua akan mendoakan sesaji yang diberi dan mengucapkan beberapa mantra. Adapun sesajinya berupa makanan khas Karo, rokok dari daun nipah beserta tembakaunya, beberapa jenis bunga, dan perlengkapan untuk makan sirih. Selanjutnya, ritual agama pemena yang terkenal adalah perumah begu. Ritual ini konon kerap disaksikan pada masa penjajahan Belanda dahulu. Lewat ritual perumah begu, seseorang dapat berkomunikasi atau berdialog dengan makhluk halus yang dalam bahasa setempat disebut seluk. Biasanya dilakukan dengan meletakkan sirih yang disebut belo cawir. Belo cawir ini merupakan lambang diri manusia. Sirih dalam belo cawir sebagai lambang tubuh manusia. Kapur sebagai lambang dari darah putih sesuai dengan warnanya putih. Pinang dan gambir sebagai lambang dari darah merah manusia karena perpaduan keduanya memberi warna merah. Agama pemena bisa juga dikatakan sebagai agama tradisi. Karena sistem kepercayaan ini sudah menjadi tradisi yang lekat dengan kehidupan masyarakat Karo. Tradisi suku Karo banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa istilah yang sama, pembagian kedudukan di Bata, dan masih banyak lagi. Karena disebut sebagai agama tradisi, maka ajaran-ajaran tersebut melekat dalam kepribadian masyarakat Karo. Para pemeluk agama tradisi masih menjalankan segala ritual yang ada dalam ajaran agama suku ini. Tidak hanya para pemeluk saja yang menjalankan ritual tersebut, tetapi orang-orang Karo yang telah memeluk agama lain, seperti agama Kristen atau Islam, juga turut menjalankan beberapa ritual yang dianggap sebagai bagian dari adat. Sampai di sini informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga isi dari video ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk menarik benang merah mengenai budaya dan agama suku Bata Karo.